Pernah kebayang nggak sih dunia ketenaga kerjaan di Indonesia itu kayak apa? Di satu sisi, ada jutaan orang yang butuh banget pekerjaan. Tapi di sisi lain, tantangannya juga nggak main-main. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng peta persoalan ini. Jadi, apa sih sebenarnya tantangan paling besar yang lagi dihadapi oleh jutaan pekerja di negara kita? Ini bukan sekedar pertanyaan biasa loh, ini adalah titik awal dari penelusuran kita kali ini. Oke, untuk bisa menjawab tantangan tadi, kita harus mulai dari akarnya dulu. Kita perlu sepakat, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan itu menurut hukum di Indonesia? Menurut undang-undang, ternyata ketenaga kerjaan itu bukan cuma soal kerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Definisinya jauh lebih luas dari itu. Mencakup semua hal yang terjadi mulai dari sebelum kita kerja, selama kita kerja, bahkan sampai sesudah kita selesai kerja. Ini tuh kayak satu siklus hidup seorang pekerja. Biar gampang, coba deh kita pecah jadi 3 babak. Babak pertama, sebelum kerja. Ini fase di mana kita masih cari-cari info loker atau ikut program magang. Terus babak kedua, selama kerja. Disinilah kita ngomongin soal upah, jaminan sosial, dan hak-hak lainnya. Dan terakhir, babak sesudah kerja, yaitu saat kita masuk masa pensiun atau misalnya dapat pesangon. Oke, kita udah paham apa itu ketenaga kerjaan. Sekarang mari kita kenalan sama siapa aja sih para pelakunya. Ternyata tenaga kerja itu bisa kita kelompokkan jadi beberapa tipe loh. Pertama, kita bisa bedain dari sifat kerjanya. Ada yang lebih mengandalkan tenaga fisik atau kita sebut tenaga kerja jasmani, bayangin aja sopir atau montir. Nah, di sisi lain, ada yang lebih mengandalkan kemampuan berpikir atau tenaga kerja rohani, contohnya manajer atau konsultan. Otot versus otak gitu kasarnya. Selanjutnya, ada juga pembagian berdasarkan peran mereka di dalam sebuah perusahaan. Ada tenaga kerja langsung, ini mereka yang benar-benar megang langsung proses produksi barang. Lalu ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tim pendukung yang bikin produknya laku, kayak tim marketing atau sales. Dan yang terakhir, kategori yang mungkin paling sering kita dengar. Berdasarkan keahlian. Ada tenaga kerja terdidik yang butuh sekolah formal tinggi kayak dokter. Ada tenaga kerja terlatih yang jago karena latihan dan pengalaman, contohnya koki atau penjahit. Dan ada juga tenaga kerja tidak terdidik yang utamanya mengandalkan kekuatan fisik seperti kuli bangunan. Nah, dari semua jenis tenaga kerja tadi, kelihatan kan betapa beragamnya dunia kerja kita? Tapi, di balik keragaman itu, ada tantangan-tantangan besar yang mengintai. Sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya, 5 masalah utama yang jadi momok di dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Yap, ada 5 tantangan utama. Dan kelimanya ini tuh saling kait-mengait, kayak benang kusut yang susah diurai. Yuk kita coba bedah satu persatu. Masalah nomor 1 dan yang paling sering jadi headline berita, tingginya angka pengangguran. Ini bukan sekedar angka statistik loh, ini adalah cerminan langsung dari kesehatan ekonomi sebuah negara. Seberapa besar sih masalahnya? Coba deh kita lihat dampaknya pas pandemi kemarin. Data menunjukkan di Februari 2021 aja ada 19,1 juta orang yang ikut terdampak. Bayangin, itu jumlahnya lebih banyak dari seluruh penduduk Jakarta. Kebayangkan skalanya sebesar apa? Masalah kedua, ini soal supply and demand yang nggak ketemu. Gampangnya gini, jumlah orang yang siap kerja itu banyak banget, melimpah ruah. Tapi sayangnya, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia nggak bisa ngejar. Jadi persaingannya ketat banget. Nah, masalah ketiga ini sering disebut skill gap atau kesenjangan keterampilan. Banyak pencari kerja punya kualifikasi, tapi kualifikasinya itu nggak nyambung sama yang lagi dicari industri. Ibarat kita punya kepingan puzzle, tapi bentuknya nggak pas sama gambar besar yang ada. Tantangan keempat ini masalah geografi. Tenaga kerja kita itu terkonsentrasi alias ngumpulnya di beberapa wilayah tertentu aja, sementara wilayah lain bisa jadi malah kekurangan. Ketidakseimbangan ini kelihatan banget dari data ini. Coba lihat, sekitar 60% penduduk Indonesia itu numpuknya di Pulau Jawa. Akibatnya apa? Ya jelas, di Jawa persaingan kerja jadi super ketat, sementara daerah-daerah lain mungkin kesulitan cari talenta yang mereka butuhkan. Dan masalah kelima ini menyangkut perisai pelindung para pekerja, yaitu kesejahteraan mereka. Kalau upahnya nggak layak, kondisi kerjanya buruk, dan keadilan susah didapat, perisai itu jadi rapuh. Ini bukan cuma soal materi, tapi juga soal motivasi dan martabat sebagai manusia. Oke, setelah kita bahas 5 masalah pelik tadi, mungkin kedengarannya agak pesimis ya.
Eits, jangan dulu. Di mana ada masalah, di situ ada jalan keluar. Mari kita lihat apa aja sih upaya-upaya yang bisa dan sedang dilakukan untuk mengatasi ini semua. Solusi pertama fokusnya ke manusianya. Gimana caranya? Pertama, tingkatkan skill lewat berbagai pelatihan. Kedua, lapangan kerjanya harus diperbanyak, baik dari pemerintah maupun swasta. Dan yang nggak kalah penting, dorong orang untuk berwirausaha. Jadi mereka bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Solusi kedua adalah membangun jaring pengaman. Untuk mengatasi masalah upah, ada kebijakan upah minimum. Untuk melindungi dari risiko kecelakaan kerja atau hari tua, ada jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Intinya sih, supaya para pekerja bisa bekerja dengan lebih tenang dan merasa dihargai. Jadi, poin kuncinya di sini. Mengatasi masalah ketenagakerjaan itu nggak bisa sendirian. Ini adalah kerja bareng-bareng. Butuh kolaborasi yang solid antara pemerintah sebagai pembuat aturan, pihak swasta sebagai pencipta lapangan kerja, dan kita semua sebagai masyarakat dan angkatan kerja. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Di era digital yang perubahannya cepat banget ini, peta dunia kerja terus bergeser. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, keterampilan apa sih yang paling penting untuk kita kuasai supaya bisa tetap relevan di masa depan? Mungkin jawaban atas pertanyaan inilah yang jadi kunci kita untuk menaklukkan tantangan-tantangan berikutnya.